Shalom teman-teman GoTNT, apa kabarnya semua? Jumpa lagi ya bersama Kak Frida di acara GoTNT Online Sharing yang tayang setiap hari Jumat jam 13.30 di channel Go Bogor Online Service dan Instagram @teenagers of new testimony. Di awal tahun ini Kak Frida ucapkan selamat tahun baru 2025 bagi kita semua. Dan judul sharing firman Tuhan hari ini adalah tetap memandang Yesus. Tetap memandang Yesus. Teman-teman tentu sudah tahu, bahkan mungkin hafal ya, tentang kisah Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air itu adalah suatu kejadian yang ajaib ya. Nah, Petrus juga melakukan hal yang sama, berjalan di atas air. Bagaimana mungkin manusia biasa seperti Petrus bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam? Jawabannya sederhana, karena Petrus memandang Yesus. Sayang, mujizat Petrus ini tidak sempurna. Di tengah jalan, Petrus merasakan tiupan angin sakal, maka ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Banyak orang berpendapat bahwa badai, ombak, dan angin sakal itu yang menyebabkan Petrus tenggelam. Jika kita merenungkan kisah ini lebih dalam, maka kita tahu bahwa bukan badai, bukan gelombang itu yang menenggelamkan Petrus. Tapi karena Petrus mengalihkan pandangannya tidak lagi kepada Yesus. Bayangkan bahwa malam itu sangat teduh, tidak ada angin, tidak ada ombak, tidak ada badai. Dapatkah Petrus berjalan di atas air? Tentu tidak. Berjalan di atas air bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun. Entah air dalam keadaan tenang atau tidak, Petrus bisa berjalan di atas air bukan karena air yang tenang, tapi karena ia memandang kepada Yesus. Karena itu angin dan ombak sesungguhnya tidak memberikan perubahan apapun kepada Petrus untuk tetap bisa berjalan di atas air. Tapi apa yang menyebabkan Petrus tenggelam? Mari kita baca ayatnya di Matius 14 ayat 30. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi yang menyebabkan Petrus tenggelam adalah karena begitu Petrus mengalihkan pandangannya tidak kepada Yesus, karena merasakan tiupan angin, saat itu juga ia mulai tenggelam. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diberkati atau tidak bukan ditentukan oleh situasi dan keadaan kita. Anggap saja nih iklim ekonomi sedang kondusif, apa itu menjamin kita menjadi kaya dan berhasil? Anggap saja nih kesehatan kita sudah dijaga begitu rupa, apakah itu jaminan bahwa kita bakal terhindar dari sakit? Tidak juga kan? Kita diberkati karena kita memandang pada Yesus. Justru karena kita mengandalkan Yesus, maka dalam keadaan yang sama sekali tidak mendukung pun, Tuhan bisa menyatakan pertolongan dan mujizatnya untuk kita. Jangan tertipu dengan lautan hidup yang sedang teduh atau bergelora, sebab itu sama sekali tidak menentukan hidup kita. Hidup kita ditentukan apakah kita memandang Yesus senantiasa atau tidak. Jadi teman-teman TNT ingat ya, kita terus memandang Yesus. Demikian sharing singkat pengingat ini untuk teman-teman GoTNT menjalani tahun 2025. Hidup kita bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi oleh bagaimana kita tetap senantiasa memandang pada Yesus. Mudah-mudahan teman GoTNT terberkati sharing ini, dapat membagikannya bagi yang membutuhkan, like dan beri subscribe bagi yang belum. Sampai kita jumpa lagi dan salam sehat untuk kita semua. Always remember, Jesus love you.